Halo Arya, ada apa nih tiba-tiba banget? Gimana kabarnya? Halo baik kok Profesor. Begini Prof, saya tiba-tiba kepikiran tentang tsunami Prof, tentang kok bisa sih ada bencana tsunami, penyebabnya apa, bagaimana penanggulangan dan pencegahannya. Begitu Prof. Oh begitu, oke. Jadi tsunami itu merupakan sebuah kondisi ketika gelombang air laut naik dan menerjang daratan. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh hal-hal seperti letusan gunung berapi atau adanya gempa di bawah laut. Nah, kata tsunami sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Jepang dalam kurung tsunami dengan tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Secara harfiah, tsunami berarti ombak besar di pelabuhan. Istilah ini muncul pertama kali di kalangan nelayan Jepang. Saat itu muncul gelombang panjang tsunami yang menyebabkan wilayah pantai menjadi rusak. Sampai sekarang nama tsunami pun digunakan oleh masyarakat dunia. Nah, kalau menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, tsunami merupakan bencana alam berupa gelombang laut yang diakibatkan oleh gempa bumi di dasar laut dan memiliki kemampuan untuk menjalar dengan kecepatan tinggi. Bahkan kecepatannya bisa melebihi 900 km/jam. Oh begitu Prof, apakah ada ciri-cirinya Prof ketika bencana tsunami akan terjadi? Tsunami biasanya ditandai oleh air laut yang surut secara tiba-tiba setelah terjadinya gempa bumi. Beberapa saat setelah air laut surut, terjadilah gelombang membalik yang sangat besar. Untuk penyebabnya tadi apa saja Prof? Tsunami biasanya disebabkan oleh berbagai macam gangguan atau disebut disturbance berskala besar terhadap air laut. Contohnya gempa di bawah laut, letusan gunung Merapi, longsor bawah laut, dan hantaman meteor. Oh begitu banyak juga ya Prof penyebabnya. Kalau untuk kejadian tsunami di Indonesia bagaimana Prof? Kita ambil contoh kejadian tsunami di wilayah Provinsi Lampung saja ya. Oke Prof. Bencana tsunami telah banyak melanda Pulau Sumatera baik yang memakan korban jiwa manusia maupun harta benda dalam skala kecil maupun sangat luar biasa. Bencana tsunami yang bersumber dari gempa telah banyak terjadi dan menimbulkan banyak korban. Sekitar 85% pusat gempa yang terjadi di Indonesia terletak di bawah pantai Samudra. Contohnya letusan dahsyat dari Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883 telah diikuti oleh tsunami yang telah menghancurkan 295 kota dan desa serta menelan tidak kurang dari 36.000 jiwa. Letusan gunung tersebut merupakan kejadian terbesar dalam sejarah letusannya dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 30-40 meter yang juga sampai ke pantai barat Lampung. Untuk dampak yang diakibatkan bagaimana Prof? Dampak yang diakibatkan oleh bencana tsunami berbeda, tergantung ketinggian tsunami, periode tsunami, topografi daerah pantai, kondisi populasi dan infrastruktur yang ada di daerah pantai, dan sebagainya. Kerusakan paling parah terutama pada pantai yang membentuk huruf V atau berupa teluk dengan arah gelombang yang semakin menyempit ke arah daratan. Tsunami yang mengenai pantai akan menghancurkan bangunan, tanaman, pelabuhan, perkampungan, persawahan atau lahan pertanian dan infrastruktur lainnya serta membawa berbagai material dari laut untuk dilemparkan ke daratan. Ketika air kembali turun ke laut akan membawa berbagai macam material daratan ke dalam laut. Terlebih lagi kondisi pesisir pantai barat Lampung dipenuhi oleh pemukiman penduduk yang semakin padat. Hal ini jelas menjadi ancaman yang serius apabila terjadi gelombang tsunami yang bersumber dari perairan Samudra India maupun Selat Sunda. Bentuk pantai yang berupa teluk dengan pemukiman yang sangat padat di sekitar pantai. Perlu mitigasi dan kesiapsiagaan yang matang dalam mengantisipasi kejadian bencana tsunami yang bisa datang setiap saat. Oh begitu Prof, kalau untuk mitigasi itu apa ya Prof? Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat. Pelaksanaan mitigasi bencana baiknya diterapkan melalui sistem siklus dan konsep solusi bencana, yang mana proses mitigasi dibagi menjadi 3, yaitu saat bencana terjadi, pra-bencana atau sebelum bencana terjadi, dan pasca bencana atau setelah bencana terjadi.
Untuk mitigasi bencana yang diterapkan di Provinsi Lampung itu bagaimana, Prof? Penerapan mitigasi bencana di Provinsi Lampung terbilang sudah cukup baik. Menurut Dwi Joko Winarno tahun 2011, beliau mengatakan bahwa pada Provinsi Lampung telah diterapkan 6 langkah mitigasi bencana tsunami, yaitu 1. Melakukan upaya-upaya perlindungan kepada kehidupan, infrastruktur, dan lingkungan pesisir. 2. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat pesisir terhadap kegiatan mitigasi bencana gelombang pasang. 3. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan mitigasi bencana. 4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. 5. Menyusun payung hukum yang efektif dalam upaya mewujudkan upaya-upaya mitigasi bencana. 6. Mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oh, jadi begitu proses mitigasi bencana tsunami yang diterapkan di Provinsi Lampung. Wah, terima kasih banyak Profesor, sudah memberikan banyak banget informasi dan pengetahuan baru. Sama-sama, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Prof. Informasinya sudah jelas banget, Prof. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya. Jadi begitu teman-teman. Gimana? Seru kan tiba-tiba mikir episode kali ini?